Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Syarah Uqudul Zain fi Bayani Huquqiz Zawjain. Kitab tentang penjelasan hak-hak suami istri yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Kita lanjut pembacaan kitabnya. Qala al-musannifu, telah berkata siapa musannif, pengarang kitab. Syakara, berterima kasih Allah, siapa Allah, sa'yahu, akan usahanya, usaha musannif ya. Jadi ini ungkapan doa, semoga Allah membalas ya usahanya, upayanya, membalas dengan kebaikan, ya keberkahan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah oleh kamu, annal basmalata, sesungguhnya basmalah, kasiratul barokah, ialah banyak berkahnya. Jadi lafaz basmalah adalah banyak keberkahannya. Man, adapun orang, dzakara, ialah yang menyebutkan siapa siman ha kepada basmalah, hasola, maka hasillahu baginya siman al-ma'mulu, apa yang dicita-citakan. Jadi orang yang selalu melafadzkan basmalah, selalu membaca basmalah, mendawamkan zikir basmalah, maka akan tercapai selalu apa yang dicita-citakan, ya. Akan mendapatkan apa yang telah dicita-citakan, seperti itu. Jika orang kesulitan, ada orang kesulitan dalam kehidupan, maka ini penting diamalkan, melafadzkan basmalah di setiap aktivitasnya. Waman, dan adapun orang, wazaba, ialah yang menekuni siapa siman, alaiha, atasnya basmalah, uzya, maka akan dikabulkan. Maka akan dikabulkan bil qabuli, dengan penerimaan. Jadi kalau ada orang merutini membaca bismillah, maka doa-doanya, permintaannya, semuanya akan dikabulkan, seperti itu. Kila, dikatakan, innal kutuba, sesungguhnya kitab-kitab, al-munazzalata, yang diturunkan apa kitab, minas samai, dari langit, ilal ardi, kepada bumi, mi'atun, ialah 100, wa arba'atun, dan 4. Jadi ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi itu ada 104. Suhuf Syid situna, suhuf Nabi Syid adalah 60. Wasuhuf Ibrahim salasuna, dan suhuf Nabi Ibrahim 30. Wasuhuf Musa, dan suhuf Nabi Musa qabla Taurah, sebelum Taurah, asyaratun, ialah 10. Jadi suhuf Nabi Musa sebelum ada Taurat adalah 10. Kemudian wa Tauratu, dan Taurat, wal Injilu, dan Injil, wa Zabur, dan Zabur, wal Furqan, dan Furqan. Kemudian wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'an, dan makna-makna di setiap atau seluruh kitab-kitab tersebut, majmu'atun, ialah terkumpul fil Qur'an, di dalam Qur'an. Jadi kandungan-kandungan ini terkumpul di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'an, dan makna-makna Al-Qur'an, kandungan-kandungan Al-Qur'an, majmu'atun, ialah terkumpul fil Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian wa ma'anil Fatihah, dan makna-makna Fatihah, kandungan-kandungan Fatihah, majmu'atun, ia terkumpulkan fil basmalah, di dalam basmalah. Jadi makna Al-Fatihah, kandungan Al-Fatihah terkumpul di dalam lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalah, dan makna-makna basmalah, ya. Kandungan basmalah, majmu'atun, terkumpul, ya, fi ba'iha, di dalam huruf ba-nya. Ini luar biasa ini. Kemudian wakana, dan adalah ba'dul ulama'i, siapa sebagian ulama, as-solihina, yang soleh, asobahu, menimpa padanya sebagian ulama, marodun, sakit, syadidun, yang sangat amat, ajaza, yang melemahkan sakit, al-attiba'a, kepada dokter-dokter, ya, para tabib. Jadi dahulu ada sebagian ulama yang soleh, ya,
tentunya mereka terkena penyakit yang amat sangat, sehingga dokter-dokter lemah, artinya putus asa, ya. Mungkin karena tidak kunjung sembuh atau tidak ada obatnya. Nah, fatafakkara, maka berpikir, nah, ba'dul ulama, fatafakkara, maka berpikir, iya, fi ba'dil ahyan ini ya, fi ba'dil ahyan, di sebagian waktunya, tilkal ibarah, kepada tilkal ibarah, yakni ucapan basmalah. Fawazoba, maka menekuni siapa ba'dul ulama alal basmalah, atas lapat bismillah, min goiri adadin, tanpa hitungan mahsurin yang terbatas. Nah, jadi ketika para ulama sakit, ulama soleh sakit, ya, sakit yang amat sangat sehingga dokter-dokter pun putus asa, maka mereka pun berpikir, ya, mereka berpikir, ya, tentunya di dalam keadaan mereka, artinya keadaan mereka yang kepayahan ini, gimana caranya dapat sembuh seperti itu. Maka mereka berpikir di dalam sebagian keadaan mereka, di selah-selah renungan mereka terhadap kalimat basmalah. Maka pada saat itu, ya, mereka menekuni, ya, menekuni lafaz basmalah, mendawamkan basmalah tanpa hitungan yang terbatas. Jadi, ya, tidak ada jumlahnya, yang penting mereka baca bismillah saja. Maka apa barokahnya? Fasyafahullahu ta'ala bibarokatiha, maka Allah menyembuhkan, fasyafahu, maka menyembuhkan hu, kepadanya si ba'dul ulama, ya, Allah, siapa Allah Ta'ala yang maha lurus, siapa Allah, bibarokatiha, dengan keberkahan basmalah. Nah, ini semenjak ia mengamalkan basmalah, maka tatkala itu Allah menyembuhkan dengan keberkahan lafaz bismillah. Wahukia, dan dihikayatkan, dikisahkan, anamro'atan, bahwasanya ada seorang perempuan, kana, yang ada lahu, ialah baginya. Saya ulang, anamro'atan, bahwasanya perempuan, kana, ialah ada, ya, yang ada lahu, baginya perempuan, ya, jaujun munafikun, ini bukan lahu, ya, laha, ya. Jadi saya ulang, ya, anamro'atan, bahwasanya seorang perempuan, kana, adalah, ya, adalah laha, baginya perempuan, jaujun munafikun, apa, suami yang munafik. Jadi maksudnya ada seorang perempuan yang memiliki suami yang munafik, seperti itu. Kemudian wakanat, dan adalah siapa perempuan, takulu, ialah berkata, ya, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu, min kaulin, dari perkataan, au fi'lin, dan dari perbuatan, bismillah, ucapannya bismillah. Jadi ada perempuan, ya, ia mempunyai suami yang munafik, dan perempuan ini selalu mengatakan atas setiap sesuatu, dari perkataannya, dari perbuatannya, itu mengucapkan bismillah. Jadi apapun ia perbuat, apapun yang ia katakan, ia selalu mendahulukan lafaz bismillah. Seperti itu. Faqala, maka berkata zaujua, siapa suaminya perempuan, ya, namanya suami munafik, ya, la af'alanna, maka sungguh aku akan memperbuat, ya, ma, kepada perkara, ukhjiluha, yang membuat malu siapa aku, ha, kepada perempuan, bihi, dengan ma. Artinya gini, tatkala si suami ini mengetahui, ya, kebiasaan istrinya itu, ya, selalu mengucapkan bismillah, dia tidak akan senang karena dia munafik, ya. Maka ia berkata dalam dirinya bahwa aku akan membuat malu ia. Nah, ya, aku akan membuat malu ia. Fadafa, maka memberikan siapa suami ilaiha, kepada perempuan, istri, ya, istrinya, suratan, akan suatu kantong. Faqala, maka berkata siapa suaminya, ihfaziha, jagalah ini, wahai istriku, ha, kepada surah. Wadu'atha,
maka meletakkan. Jadi suaminya memerintahkan jagalah ini, ya, taruh ini, simpan ini, maksudnya gitu. Fawadu'atha, maka meletakkan siapa istri kepada surah bungkusan fi mahallin di dalam tempat, wagottotha, dan menutupi ia pada surah. Jadi setelah diperintahkan simpan ini, ya dia simpan, diletakkan di tempat dan ia menutupinya. Falaha, maka tiba-tiba dia di waktu kemudian, ya, artinya berlalu beberapa minggu atau beberapa bulan, ya, si suaminya meminta dengan tiba-tiba. Falaha, meminta padanya perempuan, ya, meminta kantong yang isinya duit itu, ya. Wa akhoda, dan mengambil as-sulota, wa akhoda, dan mengambil siapa suami as-sulota kepada kantong, waromaha, dan membuang siapa suami kepada kantong, ibirin, di dalam sumur, fidarihi, di rumahnya. Jadi dia minta dengan tiba-tiba, dia minta tiba-tiba, ya. Kemudian bukan hanya itu, dia juga mengambil dan membuangnya di sumur, ya, membuangnya di sumur. Summat tolabaha, ya, summa tolabaha minha. Kemudian setelah itu, setelah dibuang di sumur, ia memintanya kepada kantong minha, dari si istri, seperti itu. Fajaat, maka datanglah si perempuan ini, istrinya yang solehah, ila mahaliha, kepada tempatnya surah. Nah, waqalat, maka berkata siapa istri yang solehah, bismillahirrahmanirrahim, dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, luar biasanya, fa'amarallahu ta'ala Jibrila, maka Allah memerintahkan Jibrila kepada malaikat Jibril alaihissalam, ayang zila, agar turun ia sari'an, dalam keadaan cepat, wa yu'idas sulota, dan mengembalikan ia, malaikat Jibril, sulota, kepada kantong, ila makaniha, kepada tempatnya. Nah, jadi tatkala dia mengucapkan bismillah, sesuatu yang dibuang oleh suaminya yang munafik tiba-tiba ada dengan keberkahan lafaz bismillah. Kemudian ia temukan, ia dapati kantong itu tidak hilang, padahal sudah dibuang. Seperti itu, ya. Dengan sebab apa? Allah memerintahkan malaikat Jibril agar turun ia dengan cepat dan mengembalikan kantongnya ke tempatnya. Ini dia. Padahal sudah dibuang. Fawadoat yadaha, maka meletakkan siapa istri yadaha, kepada tangannya, ya, tangannya isi, litakhudaha, supaya mengambil siapa isi kepada kantong. Fawajadatha, maka mendapati ianya istri kepada kantong, kama wadoat, sebagaimana meletakkan ia. Jadi, ya, dengan berkahnya bismillah, kantong yang telah dibuang ia dapati, padahal sudah dibuang. Dengan berkahnya bismillah, Allah langsung turun tangan, dia dapati, dan ia ambil sebagaimana ia mengambilnya, sebagaimana ia dahulu meletakkannya, artinya tidak ada yang kurang sedikit pun. Kemudian fa'khodatha, dan mengambilnya ia perempuan, ya, kepada surah, wana walatha, dan mendapati ia, ya, memberikan ia ila jaujiha, kepada siapa suaminya, ya. Nah, apa yang dilakukan suaminya? Fata'ajjaba min dalika, maka kagum, heran siapa suaminya, min dalika, dari itu semua. Wa yatata'ajjubi, dengan puncak ta'ajjub, artinya yang sangat heran. Jadi suaminya herannya amat sangat, seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan suami lagi? Wataba, dan bertaubat siapa suami, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min nifakihi, dari kemunafikannya. Ini luar biasa nih, apa, lafaz basmalah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, ya. Amalan ringan, penuh berkah, penuh pahala, penuh kebaikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan apapun yang menimpa kita. Bukan hanya kita sendiri, namun anak cucu kita, orang tua kita, istri kita, keluarga kita, semuanya mudah-mudahan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkahnya kalimat bismillah.